Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang memberikan saya tugas yang berjudul Peranan Pemerintahan Daerah dalam Menyukseskan Vaksin di Sumatera Utara. Untuk itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Saptari Hajiana Sinaga, NPM 19 jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Dharma Agung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai vaksin. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan mengenai manfaat vaksin itu apa. Dan yang ketiga, jenis-jenis vaksin itu apa. Yang keempat, jumlah yang sudah divaksin di Sumatera Utara pada awal Maret. Dan yang kelima, saya juga akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sudah divaksin. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin adalah merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Yang kedua, manfaat vaksin. Manfaat vaksin adalah mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19, melindungi orang lain, menentukan penyebaran COVID-19, membantu melindungi generasi selanjutnya. Yang ketiga, jenis-jenis vaksin. Yang pertama, vaksin COVID-19 Moderna. Yang kedua, vaksin COVID-19 Novavax. Yang ketiga, vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma. Dan yang keempat, vaksin Sinovac. Yang keempat, jumlah yang sudah divaksin di Sumatera Utara. Sumatera Utara kembali menerima vaksin 19 sebanyak 23.772 vial atau 237.720 dosis yang rencananya vaksin ini akan diperuntukkan bagi para petugas publik seperti TNI, Polri, DPRD, ASN, pegawai bank, jurnalis, hingga lansia. Vaksin yang diterima itu jumlahnya 23.772 vial. Satu vial itu berisi 10 dosis, jadi totalnya 237.720 dosis. Sasaran di tahap kedua ini seperti ASN, TNI, Polri yang banyak berinteraksi dengan masyarakat pasar. Yang kelima, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sudah divaksin. Permisi Kak, bolehkah saya mewawancarai Kakak? Ya, boleh. Bagaimana pendapat Kakak mengenai vaksin ini? Pendapat saya tentang vaksin, bahwa pada awal keluarnya vaksin saya memang masih ragu kalau vaksin bisa mencegah corona, karena beberapa masyarakat yang telah divaksin ada yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata itu bukan hanya dampak dari vaksin tersebut, melainkan karena adanya alergi yang diderita pada manusia ataupun masyarakat yang telah divaksin. Jadi, menurut pengalaman saya, bahwasannya vaksin tersebut tidaklah berbahaya, melainkan dapat membantu mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga untuk menambah kekebalan tubuh. Kak, adakah gejala-gejala yang Kakak dapat setelah Kakak divaksin? Gejala-gejala yang saya alami yaitu yang pertama pening, yang kedua badan saya hangat setelah divaksin, dan juga tangan saya terasa kebas karena bekas suntikan. Ya, jadi kepada saudara-saudara yang belum divaksin, tidak usah takut, karena walaupun vaksin itu dapat menyebabkan kita pening ataupun badan hangat ataupun kebas seperti yang saya alami, itu hal yang biasa seperti kita waktu kecil kan kita diimunisasi. Kadang yang imunisasi itu ada juga yang demam. Jadi kepada saudara-saudara, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kakak untuk menjelaskan atau memberikan sedikit arahan. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai peranan pemerintahan daerah dalam menyukseskan vaksin di Sumatera Utara. Jika ada kesamaan kata ataupun kurang dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendoakan negara kita ini agar cepat pulih kembali. Dan kita juga harus menataati peraturan protokol kesehatan. Sekian dari penjelasan saya mengucapkan terima kasih. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't